wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News Siang bersama saya Firdananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Polres Manggarai Barat atau Mabar melakukan penyelidikan terkait dugaan penipuan oleh travel agent Labuan Bajo pada Rabu 16 Februari. Dugaan penipuan itu viral di media sosial melalui video yang diunggah calon wisatawan. Ia diduga ditipu oleh travel agent yang menggunakan akun Instagram @komodoexperience pada Selasa 15 Februari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Gejio Viana di sana. Gejio, silakan laporan Anda. Baik, selamat siang untuk rekan Firda, selamat siang untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Polres Manggarai Barat melakukan penyelidikan terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh travel agent di Labuan Bajo. Proses penyelidikan sementara ini tengah dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan beberapa pihak terkait. Sementara itu, kasus dugaan penipuan oleh agent travel ini sempat viral di berbagai platform media sosial, di mana diduga korban mengunggah video dengan durasi 2 menit lebih dan mengisahkan terkait soal dugaan penipuan yang dia alami pada sejak tiba di Labuan Bajo pada Selasa kemarin. Demikian rekan Firda. Ya, Gejio, sejauh ini apakah pelaku sudah teridentifikasi oleh pihak kepolisian? Berdasarkan informasi yang dihimpun untuk terduga pelaku dalam proses identifikasi dan juga pencarian dari pihak terkait. Namun demikian, kejadian ini menjadi atensi khusus bukan hanya dari pihak kepolisian dalam hal ini Polres Manggarai Barat, tetapi menjadi atensi dari pihak pemerintah Manggarai Barat maupun juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Demikian rekan Firda. Ya. Untuk kerugian yang dialami oleh korban sendiri berapa total nominalnya? Untuk kerugian berdasarkan informasi dari video yang disampaikan oleh terduga korban itu sekitar 12 juta, di mana mereka membayar paket wisata untuk melakukan perjalanan wisata di sejumlah destinasi wisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Dan mereka pun meminta kepada agen travel tersebut untuk melakukan pengembalian terhadap sejumlah uang yang telah dikirimkan. Namun hingga kemarin dan tadi pagi informasi yang dihimpun, para wisatawan sementara ini melakukan trip di kawasan Taman Nasional Komodo, dan sementara dapat disampaikan bahwa hari ini selesai mereka melakukan trip dan proses penanganan perkara ini akan berlanjut ke ranah pidana. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang Gejio Viana atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Gejio juga sudah menghimpun keterangan dari Kompol Eliana Papote, Wakapolres Manggarai Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terkait video viral yang kemarin ada dari rekan kita, siapa? Wisatawan yang sempat viral ya, videonya sempat viral terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh agen perjalanan di Labuan Bajo. Tindakan lanjut yang sudah kami lakukan dari Polres Manggarai Barat yaitu kami sudah melaksanakan beberapa tindakan terkait dengan laporan tersebut yang ada di media ya, kami dari media ya, karena yang bersangkutan sendiri belum melakukan atau belum melapor ke Polres, ke kami, ke pihak kepolisian, dari korban sendiri belum melapor, tapi kami menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum dari agen travel tersebut.
gitu. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Bu? Sementara ini memang belum kami melaksanakan pemeriksaan karena seperti yang saya sampaikan tadi, korban belum melaksanakan laporan, belum memberikan laporan ke kami, ke pihak kepolisian. Di pihak Reskrim sudah melakukan beberapa upaya melakukan penyelidikan, ada mengumpulkan beberapa bahan keterangan terkait masalah yang viral kemarin. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Syahrul, 18 tahun, warga Jalan Sosial, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare ditangkap pada Rabu 16 Februari. Anggota Satuan Reskrim Polres Parepare meringkus tersangka seusai menikam bapak tirinya menggunakan sebilah badik. Pelaku tega menikam Muhammad Iqbal, 36 tahun, hingga korban ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya sekira pukul 4 dini hari, waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muhammad Yaumil yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan laporan Anda, Yaumil. Iya, baik. Sejak kemarin, seorang anak tiri daripada Bapak Muhammad Iqbal itu ditikam oleh anak tirinya sendiri yang bernama Syahrul berumur 18 tahun. Motifnya sendiri dari pelaku menganggap bahwa ayah tirinya itu sering melakukan KDRT baik pada Syahrul dan juga ibu dan adik-adiknya. Nah, olehnya itu Syahrul menyimpan dendam dan mengeksekusi ayah tirinya pada saat tidur lelap di waktu dini hari, seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana untuk motif pelaku sendiri nekat membunuh bapak tirinya itu? Halo, rekan Yaumil? Maaf rekan, bisa diulangi? Ya, oke. Untuk motif pelaku sendiri nekat membunuh bapaknya sendiri seperti apa informasinya? Iya. Motif pelaku seperti Tribuners, kami mengalami sedikit kendala sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Timur. Tadi jurnalis kami juga sudah sempat menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Hasdin. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini betul apa yang disampaikan oleh rekan-rekan media bahwa ada terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap bapak tirinya. Pelakunya berinisial S, di usia 18 tahun, tinggal di Jalan Sosial. Ya. Kemudian bapaknya sendiri, yang korban ini bapak tirinya ya, bernama Muhammad Iqbal, usianya 36 tahun. Ini satu rumah. Jadi kronologisnya itu si anak ini tidak terima sering dipukuli bapak tirinya sendiri. Dia menyampaikan bahwa setiap pulang di rumah dengan keadaan mabuk, habis minum, lalu kemudian di rumah dia selalu pukul yang bersangkutan. Ini pelakunya. Kemudian dia pukul mamanya, istrinya ini korban. Baik, Tribuners, kami tersambung kembali dengan jurnalis kami dari Tribun Timur, Muhammad Yaumil. Yaumil, bisa diinformasikan untuk apa motif sebenarnya pelaku ini nekat melakukan pembunuhan terhadap bapak tirinya? Iya, baik rekan. Jadi memang motifnya itu daripada pelaku itu menyimpan dendam kepada korban. Diketahui memang pelaku ini adalah anak tiri dari korban, yang dimana ayah tirinya ini sering melakukan perlakuan kekerasan KDRT kepada korban, ibu dan adik-adiknya. Nah, olehnya itu pelaku menyimpan dendam kepada ayah tirinya sendiri sehingga melakukan aksinya di dini hari tadi.
Seperti itu. Oke, kemudian apa hukuman untuk bagi pelaku ini? Bisa Anda informasikan? Iya, hukumannya sendiri pelaku dijerat pasal 338 KUHP, itu ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Muhammad Yaumil atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aparat Satreskrim Polres Langsa menangkap seorang pelaku sodomi anak berusia 3 tahun. Tersangka berinisial AH 25 tahun merupakan perantauan asal Kota Sabang. Pelaku AH sehari-hari berjualan nasi menyewa warung kios milik orang tua korban di salah satu gampong dalam wilayah Kecamatan Langsa Baru. Kapolres Langka KBP Agung Kanigoro melalui Kasat Reskrim Ibtu Krisna Nanda Aufa menyebutkan pelaku AH diamankan setelah petugas menerima informasi masyarakat dan aduan ibu korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Zubir di sana. Zubir, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang, Firda. Silakan laporan Anda, Zubir. Oke, bisa kita laporkan Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa telah mengamankan satu tersangka diduga pelaku kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur. Pelaku yang merupakan yang bersatu selajang, berumur 25 tahun, memiliki pekerjaan sehari-hari membuka usaha penjualan nasi goreng. Diduga melakukan perbuatannya itu sekitar sore hari pada tanggal 9 Februari lalu. Orang tua korban termasuk masyarakat setempat yang mengetahui kejadian tersebut di hari berikutnya atau tanggal 10 Februari telah melaporkan kejadian ini langsung ke Polres Langsa dan pada hari itu juga membekuk tersangka AH dan mengamankannya langsung ke Polres Langsa. Hingga saat ini pelaku masih ditahan untuk mengikuti proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan sementara dari pihak kepolisian sendiri, Zubir, apakah pelaku ini mengalami kelainan seksual sehingga nekat melakukan sodomi terhadap anak berusia 3 tahun di sana? Jadi untuk sementara ini diduga pelaku memiliki kelainan perilaku seks, dia lebih cenderung suka sesama jenis. Dan korban yang menjadi korban saat ini masih berumur anak lelaki berumur 3 tahun. Kemudian untuk ancaman pasal yang dikenakan terhadap pelaku AH sendiri bisa diinformasikan, Zubir? Jadi terhadap pelaku terancam hukuman pasal 63 ayat 3 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Jadi pasal 63 ini ayat 3 ancamannya adalah setiap seorang melakukan liwat dengan anak selain diancam dengan hukuman takjir atau cambuk di depan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda 100.000 gram emas murni. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serami News Indonesia, Zubir, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kautsar hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 9 korban warga Lampung diamankan terkait dugaan kasus human trafficking atau perdagangan orang. Mereka diiming-imingi bekerja di Singapura dengan mekanisme non-prosedural.
7 orang ini direkrut oleh seseorang mengatasnamakan agen penyalur tenaga kerja yang memiliki kantor di Lampung, Jawa Timur dan juga Jakarta. Seorang korban diantaranya mengaku mengetahui pengumuman rekrutmen tenaga kerja dari teman dan media sosial Facebook. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Indra Simanjuntak. Halo Indra, silakan laporan Anda. Ya, halo Firda. Ya, silakan laporan Anda, Indra. Ya, jadi dari informasi yang kami terima dari Polda Lampung, kasus dugaan human trafficking ini berawal dari laporan masyarakat di mana ada 9 warga yang dikirim ke salah satu BLK di Ponorogo. Kemudian polisi melakukan penelusuran dan mendapati ke 9 warga asal Lampung yang tanpa dilengkapi dokumen-dokumen persyaratan sebagai PMI sesuai dengan Permenkumham nomor 8 tahun 2004. Demikian, Firda. Ya, kemudian bagaimana pengakuan dari salah satu korban sendiri untuk terkait adanya kasus human trafficking ini? Ya, dari salah satu pengakuan korban yang kami wawancarai dengan inisial TA, korban ini tahu dari rekannya jika ada pekerja migran Indonesia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Singapura dengan gaji di atas 5 juta. Jadi korban ini baru pertama kali akan berangkat ke luar negeri sebagai PMI, jadi tidak mengetahui bagaimana tata cara yang tepat atau yang benar sesuai dengan peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Jadi dia hanya mengikuti dari salah satu perekrut atas nama S yang saat ini masih dicari pihak berwenang, syarat-syarat yang harus diikuti. Di antaranya membuat paspor wisata sebagaimana yang dianjurkan oleh perekrut, kemudian tidak ada juga rekomendasi dari Disnaker karena wawancara kami dan Disnaker, korban atas nama TA ini tidak tertera namanya untuk berangkat ke luar negeri. Demikian, Firda. Ya, kemudian apakah dari korban-korban ini juga sempat menyetorkan uang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengatasnamakan sebagai agen penyalur ini? Ya, memang sejauh ini korban-korban belum menyetorkan uang. Mereka mengurus seperti membuat paspor, cek medikal, berangkat ke Ponorogo, itu menggunakan uang sendiri. Jadi sampai dengan saat ini korban mengatakan kepada kami tidak mengetahui apakah ini ditipu atau bagaimana karena mereka belum menyetorkan sejumlah uang. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Indra Simanjuntak atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Indra juga sudah menghimpun keterangan dari korban yang berasal dari kota Metro berinisial TA. Berikut liputannya untuk Anda. Saya kalau kenal dari teman, terus ngeliat di FB juga. Setelah itu saya tanya-tanya apa syaratnya. Terus saya dijawab sama dari bulan 1 medikal itu 650, kalau paspor 350. Udah saya nunggu di rumah, nunggu dia. Itu saya langsung dikabarin, langsung ke PT untuk belajar di Ponorogo. 15 dari sini, dari Metro, tanggal 16 nyampe ke Ponorogo. 15 bulan 1 ya? Iya, bulan 1. Saya sendirian orang. Biaya, kalau biaya ke sana bunda yang biayain. Bisnya karena mahal. Dipanggil ke office, ke Singapura. Ke Singapura. Komisi 2 DPR RI menuntaskan seluruh proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI periode 2022-2027 pada Kamis 17 Februari dini hari tadi. Dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia, terpilih 7 anggota KPU dari 14 calon yang ikut dalam fit and proper test. Komisi 2 DPR juga menyetujui 5 nama yang menjadi anggota Bawaslu RI dan 10 calon yang diajukan oleh tim seleksi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Hairul Umam. Umam, silakan laporan Anda. Saya kalau dari pihak Komisi 2 DPR RI, kami mengapresiasi keputusan dari Majelis Hakim yang memutuskan bahwa 7 anggota KPU yang terpilih dari 14 calon yang ikut dalam fit and proper test
Ya, baik, rekan Firda. Terima kasih rekan Firda. Dapat dilaporkan bahwa pada Kamis 17 Februari dini hari tadi, Komisi 2 DPR RI telah menyepakati 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027, di mana setelah Komisi 2 DPR RI merampungkan seluruh proses fit and proper test terhadap 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat pleno pemilihan anggota KPU dan Bawaslu yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Ketujuh nama anggota KPU terpilih secara berurutan itu adalah yang pertama Betty F. Silsan Idrus, Hasyim Asyari, Muhammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan Agus Melas. Sementara itu kelima anggota Bawaslu yang terpilih secara berurutan yakni Loli Suhenti, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, dan Herwin Jeffler Hilsa Malonda. Selain itu juga rekan Firda dan Tribuners Komisi 2 DPR RI juga membuat daftar 7 calon anggota anggota KPU cadangan dan 5 calon anggota Bawaslu cadangan. Begitu rekan Firda. Ya, Umam bisa apa disebutkan begitu? Apa pertimbangan dari Komisi 2 DPR RI memilih nama-nama tersebut? Ya, baik rekan Firda. Awalnya memang pemilihan anggota KPU dan Bawaslu ini akan dilaksanakan secara pengambilan suara terbanyak atau voting, namun pada akhirnya diputuskan secara musyawarah melalui proses dialog dan perdebatan yang panjang di internal Komisi 2 DPR itu sendiri. Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia menyebut ada 2 alasan mengapa mekanisme pemilihan anggota KPU dan Bawaslu ini dilangsungkan dengan secara musyawarah. Yang pertama, Doli menyebut bahwa penentuan calon terpilih berdasarkan penilaian objektif. Disebutkan bahwa Komisi 2 DPR RI melihat integritas, kapasitas kepemiluan, leadership, kemampuan membangun komunikasi, inovasi, kreativitas, hingga aspek kesehatan fisik dan mental calon anggota KPU dan Bawaslu. Selain itu juga bahwa ada pertimbangan politik dalam memilih dan menetapkan anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Dia menyebut kepentingan politik itu adalah terkait dengan kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan mengakomodir semua kekuatan politik yang ada, baik secara formal mewakili rakyat melalui anggota DPR sebagai perwakilannya, serta mewakili partai politik masing-masing. Melalui 2 pertimbangan ini, Komisi 2 DPR RI akhirnya melakukan simulasi dan memutuskan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027. Oke, kemudian dari hasil tersebut bagaimana tindak lanjut selanjutnya setelah fit and proper test selesai? Ya, baik rekan Firda dan Tribuners, sesuai aturan yang berlaku hasil fit and proper test ini nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan DPR RI untuk dalam rapat yang direncanakan akan digelar pada Jumat besok. Nah, nanti setelah disahkan dalam paripurna, pimpinan DPR RI akan menyerahkan hasil dan proper test kepada Presiden, dan nantinya Presidenlah yang akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Hairul Umam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno telah mengusulkan anggaran jumbo kepada Presiden Joko Widodo untuk membangun Likupang dan 4 destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP lainnya. Yang membawa Country Manager International Finance Corporation, anggota dari kelompok Bank Dunia Azam Khan, pada kunjungannya kali ini. Yang meminta pada mereka untuk membawa investor sebanyak-banyaknya ke Likupang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Arthur Rompis di sana. Halo Arthur Rompis, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Firda dan Tribuners. Sepanjang 2 hari, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno mengunjungi Sulawesi Utara, dan tempat yang didatangi adalah Kota Manado, kemudian lanjut ke Bitung dan di Likupang di Kabupaten Minahasa Utara. Di Likupang, Menteri Sandiaga Uno mengunjungi homestay
dan juga menghadiri peletakan batu pertama ke salah satu resort yang ada di Cape Likupang. Dan juga pada malam harinya beliau mengikuti forum investasi pariwisata bersama Bapak Gubernur Bapak Ulfi Mugabe. Jadi dalam kunjungan kali ini, jadi ini sudah bukan kunjungan yang pertama, tapi untuk yang kesekian kalinya. Dan pada kunjungan kali ini, Menteri Sandiaga Uno menjanjikan untuk melakukan lobby kepada Presiden Jokowi untuk mendatangkan anggaran sebesar 30 triliun untuk 5 daerah pariwisata super prioritas di Indonesia. Jadi salah satunya adalah Likupang. Kemudian juga untuk Likupang sendiri, dari Menteri Sandiaga Uno menjanjikan memberikan membuka keran investasi sebesar-besarnya dengan mendatangkan sejumlah investor, diantaranya dari luar negeri. Demikian. Bisa diinformasikan apa saja yang dijanjikan oleh Sandiaga Uno saat kunjungan ke Likupang kali ini? Jadi untuk khusus Likupang, tadi untuk menggenjot menjadi World Beach Games berlangsung pada tahun 2023, kemudian juga membuka investasi yang ada di sana, dengan dia juga Menteri Sandiaga perbaikan lebih lanjut jaringan yang ada di 4G yang ada di Likupang. Dan secara umum untuk 5 DPSP yang ada di Indonesia, Menteri Sandiaga Uno menjanjikan akan melobi Presiden Jokowi untuk menguncurkan anggaran sebesar 30 triliun. Di selain Likupang, daerah pariwisata super prioritas lainnya adalah Mandalika, Danau Toba, dan ada 2 lain. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Arthur Rompis, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang warga Kabupaten Tanah Tidung menjadi korban terkaman buaya. Korban tersebut bernama Luther, warga Desa Bebakung, Kecamatan Betayau. Kejadian tersebut berlokasi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir. Lokasi tersebut sama seperti korban terkaman buaya sebelumnya. Kepala Desa Bebatu Mahmuda mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 16 Februari, sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Risnawati di sana. Risnawati, silakan laporan Anda. Iya, Firda. Silakan laporan Anda. Ya, untuk kronologi dari kejadian Rabu kemarin, informasi yang didapatkan bahwa Luther mengantar kayu ke Bebatu. Pulang dari Bebatu, Luther singgah di tepi kanal untuk bersih-bersih, yaitu mencuci kaki. Pada saat mencuci kaki itu, seketika Luther diterkam oleh buaya, dan itu dilihat langsung oleh keponakan Luther sendiri. Hingga saat ini korban masih dilakukan pencarian di lokasi penerkaman buaya tersebut. Seperti itu, Firda. Kemudian bisa dan diinformasikan bagaimana untuk proses pencarian dari korban sendiri? Ya, untuk proses pencariannya sendiri itu tim gabungan bersama warga telah menelusuri kanal-kanal yang ada di Bebatu. Kemudian juga tadi malam tim gabungan juga sudah menelusuri sungai tersebut menggunakan 2 perahu, 1 perahu milik BPBD dan 1 lagi milik warga setempat. Kemudian pencarian hari ini juga akan dilakukan menggunakan drone untuk memantau dari atas langsung. Selain itu juga untuk pencarian hari ini melibatkan pawang buaya, maksud saya seperti itu, Firda. Kemudian apakah ada imbauan dari Wakil Bupati Tanah Tidung sendiri terkait adanya buaya yang menerkam warga di sana? Ya, untuk imbauan dari Wakil Bupati Tanah Tidung sendiri mengimbau seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Tanah Tidung, agar
berhati-hati dan tidak lengah saat beraktivitas di lokasi tersebut. Kemudian juga dia meminta kepada masyarakat untuk tidak menganggap enteng lokasi tersebut, karena di lokasi tersebut juga sudah dipasang rambu-rambu bahaya, adanya hewan buas dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga dia meminta kepada warga untuk membantu tim gabungan dan keluarga korban mencari looter seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Risnawati atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Risna juga sudah mengirim keterangan dari Wakil Bupati Tanah Tidung, Hendrik, dan juga Mahmuda, Kepala Desa Bebatu. Berikut liputannya untuk Anda. Mengimbau kepada masyarakat seluruhnya agar berhati-hati, jangan lengah dan jangan menganggap bahwa daerah ini tidak ada yang berbahaya. Nah, apalagi sekarang sudah ada di sini pemasangan tanda berbahaya dan binatang buas sudah diimbaukan kepada kita semua, tetapi masyarakat kita masih banyak yang masih belum percaya. Nah, untuk itu kita harus waspada dengan adanya sepantaran kali yang seputaran yang sering terjadi di sini, agar berhati-hati. Dan ini juga yang kedua kali, sampai sekarang ini juga yang terduga dimakan buaya itu belum sempat diketemukan. Dan memang ini kali benar-benar itu dimangsa oleh buaya, karena semua untuk menyisir lagi. Cuma saya inginkan untuk dari tim Basarnas dan sebagainya untuk merubah metode seperti pencarian, jangan sampai metodenya seperti yang kemarin lagi. Metodenya kemarin gimana, Pak? Kemarin sama seperti ini lagi. Pencarian banyak yang duduk di pinggiran kanal tanpa ada upaya kita. Terus nanti kita pun berenang, kita mau memastikan dulu yang di dalam kanal ini buayanya masih ada di sini apa tidak. Kalau di dalam sini tidak ada, nah upaya kita seperti apa? Tujuannya buaya ini kemana? Nah, ini yang harus kita cari sebenarnya. Jadi tapi memang medannya agak susah. Jadi makanya saya tadi sudah minta drone. Oh, sudah minta drone. Maksud saya kita pantau dulu dari atas wilayah mana, karena di dalam itu ada tanaman yang namanya bebakung kayak seroja gitu. Iya, itu kenapa namanya? Itu tumbuh di hamparan Sungai Supah itu. Jadi kita mau lewat agak susah. Tapi di bawahnya bersih. Jadi dia agak menggelantung. Jadi kalau kita mau pencarian ini agak sulit nih. Mau pakai sampan nggak bisa lewat karena nyangkut di tanaman ini. Kita turun di bawah, kita tahu-tahu buaya ada di bawah. Jadi Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Pengerjaan Masjid Agung Karanganyar yang didesain bak Masjid Nabawi di Madinah terus dikerjakan. Di tengah molornya pekerjaan yang dikerjakan oleh PT MAM Energindo, ada kabar terbaru, di mana Pemkab masih memegang 9% dari nilai proyek, sementara kontraktor masih dipotong denda keterlambatan pengerjaan proyek tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Mardon Widianto. Mardon, bisa diinformasikan bagaimana untuk progres pengerjaan Masjid Agung Karanganyar untuk saat ini? Oke, terima kasih rekan Beta. Untuk progres saat ini sebenarnya sudah dari proyek Masjid Agung Karanganyar ini sudah hampir mau 100%. Namun masih ada beberapa perbaikan atau pergantian seperti barang yang tertimpa benda yang pecah, terus ada yang benda-benda bangunan yang belum sesuai dengan apa yang ditentukan, itu masih ada perbaikan seperti itu. Kemudian apa kendala yang dialami oleh PT MAM Energindo sendiri terkait pengerjaan proyek Masjid Agung Karanganyar ini? Untuk kendala-kendala sendiri masih kita belum tahu, namun menurut kabar terjadi adanya penunggakan
pembayaran untuk 10 vendor, 20 vendor di proyek PESIT ini, yang dikarenakan mungkin diduga karena direktur dari MAM itu tertangkap dan tidak tertangkap OTT KPK beberapa waktu lalu, dan itu yang menyebabkan keterlambatan, diduga mengalami keterlambatan. Selain itu juga keterlambatan ini juga membuat pemerintah harus mengkip kekurangan dari kekurangan beberapa persen itu sebagai jaminan penyelesaian proyek masjid itu yang ditentukan itu nantinya diperpanjang sampai tanggal 20 Februari besok. Kemudian Mardon, bisa diinformasikan apakah saat ini sudah ada tanggapan dari pemerintah setempat di Karanganyar sendiri terkait adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh PT AMM Energindo ini, termasuk juga denda yang harus ditanggung mereka? Oke, untuk respon dari pemerintah sendiri ya seperti biasa meminta kepada PT MAM selaku induk dari proyek tersebut untuk segera menyelesaikan sedikit kekurangan yang ada di proyek tersebut, dan memastikan untuk proyek ini bisa sampai sebelum tanggal 20 mungkin, atau pas tanggal 20 untuk selesai. Nah, setelah itu jika nantinya belum selesai, maka proyek kerjasama tersebut dicabut dan sisa uang yang disimpan oleh pemerintah selaku jaminan itu akan hangus jika tidak selesai 100%. Ya. Bisa diinformasikan untuk jaminannya total nominalnya ada berapa persen dari total yang dibayarkan kepada PT AMM Energindo ini? Untuk total sendiri sekitar 10 kurang lebih 10 juta. Namun denda sendiri itu ada 4 juta. Kalau dihitung dari keterlambatan sampai kemarin sekitar 4 juta. Sehingga uang yang masih dipegang pemerintah untuk membayar melunak istilahnya sebagai uang jaminan itu masih tersisa 6 miliar, Pak. Ya. Berarti total saya ulangi, mohon maaf, tadi 10 miliar, ya 10 miliar yang dipegang oleh pemerintah, dan yang masih yang denda yang harus dibayar sekitar 4 miliar. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Mardon, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Mardon juga sudah menghimpun keterangan dari PLT Kepala Dinas PUPR Karanganyar, Titi Sri Jawato. Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai partner eksekutif yang mewakili masyarakat, sangat penting untuk melihat langsung perkembangan dari pembangunan masjid. Dari hasil evaluasi, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, sangat berharap di akhir masa kontrak perpanjangan bisa terselesaikan. Dan gambaran itu ada. Kemudian yang kedua, hal-hal yang sifatnya ada kekurangan yang dilihat, yang mikro-mikro, yang finishing kurang rapi, kemudian ada bekas-bekas kejatuhan, kemudian retak, patah, itu menjadi catatan yang secara ya bukan diizinkan ya, tetapi itu menjadi bagian dari pekerjaan. Kami mohon menjadi sudut pandangnya sebagai bagian dari pekerjaan. Nelayan asal Desa Nitanasa, Kecamatan Laungga Sumeto, Kabupaten Konawe bernama Daeng Ale, 60 tahun, berhasil ditemukan pada Rabu 16 Februari.
Daeng Ale sebelumnya hilang saat mencari ikan di sekitar perairan Pulau Lambeki pada Senin 14 Februari lalu. Humas KPP Basarnas Kendari Wahyudi mengatakan korban ditemukan oleh nelayan asal Kendari yang melintas kira pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Armanto Sepu. Arman, bisa diinformasikan bagaimana kondisi korban saat pertama kali ditemukan? Ya, baik rekan Firda. Pada saat korban Daeng Ale yang berusia 60 tahun ditemukan oleh nelayan asal Kendari yang melintas, di mana jarak antara lokasi kejadian dengan ditemukannya korban ini sejauh 15 km. Pada saat ditemukan, kondisi Daeng Ale sendiri dalam keadaan lemas, sebab sekitar 3 hari 2 malam korban terombang-ambing di lautan. Sehingga petugas kemudian seusai melakukan evakuasi di tempat kejadian perkara, lalu membawa korban di puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan dan kondisi korban. Demikian rekan Firda. Baik, kemudian apa saja tindakan yang dilakukan pihak-pihak terkait setelah melakukan evakuasi dari korban sendiri? Ya, salah satu tindakan yang dilakukan oleh petugas Basarnas yaitu mengantarkan korban di kediamannya seusai mengantarkan korban di puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu juga sekitar kurang lebih pencarian 2 hari 1 malam dilakukan oleh petugas mencari korban di tempat kejadian perkara. Namun sekitar 3 hari selang korban menghilang, korban ditemukan kemudian oleh nelayan yang melintas di sekitar kawasan perairan Pulau Lambeki dan Desa Nitanasa. Demikian rekan Firda. Bisa diinfokan Arman terkait bagaimana awal mula korban sendiri ini hilang saat mencari ikan? Ya, baik rekan Firda, awal mula ini informasi diperoleh bahwa korban menghilang berdasarkan dari laporan Kepala Desa Nitanasa, Kecamatan Lalongga Sumaeto, Kabupaten Konawe, di mana sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, korban sendiri biasanya jam pulang korban seusai melakukan atau mengambil ikan di lautan. Namun hingga malam hari korban belum juga pulang di kediamannya, sehingga peristiwa ini dilaporkan oleh Kepala Desa setempat. Nah, seusai menerima laporan tersebut, Basarnas Kendari lalu menuju TKP untuk melakukan pencarian serta berkoordinasi dengan petugas keamanan lainnya. Lebih lanjut, rekan Firda, pencarian dilakukan sekitar 3 hari 2 malam, di mana menurut informasi yang kami terima bahwa korban menghilang karena mesin kapal yang digunakannya saat mencari ikan di lautan itu mengalami kerusakan, serta menurut pengakuan korban sendiri bahwa dia tidak tahu lagi arah jalan pulang menuju tempat biasa dermaga yang ia tempat kapal bersandar. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Ultra. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya.
Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga di pinggir jalan Dusun Penatu, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura, terkejut setelah melihat 2 unit mobil Suzuki Carry terbakar misterius pada Rabu 16 Februari dini hari. 2 unit mobil itu sama-sama bermerek Suzuki Carry dengan nomor polisi M1057UN, warna merah hati, tahun 1990, dan M1403UV, warna biru tahun 1998 di awalnya diparkir di tempat kejadian. Diketahui pemilik 2 unit mobil itu masing-masing milik saudara Samrawi, 55 tahun, dan Rasidi 40 tahun, yang sama-sama warga desa Kertasada, Kecamatan Kalianget. Namun penyebab dari kejadian terbakarnya 2 unit mobil yang mengejutkan warga ini belum diketahui secara pasti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Ali Hafiz Syahbana di sana. Ali Hafiz, bisa diinformasikan bagaimana peristiwa kebakaran, kronologi kebakaran itu bisa terjadi? Baik, Firda. Peristiwa atau kronologi terbakarnya 2 unit mobil Carry, sama-sama mobil Suzuki Carry, yang terjadi di
Kecamatan Kaliangat pada hari Rabu dini hari. Ini 3 hari sebelumnya yang mobil yang satu itu sudah diparkir di lokasi, dan juga sehari sebelumnya yang satunya sudah diparkir di tempat kejadian. Dan ini sesuai keterangan warga itu memang biasa memarkir mobil Suzuki Carry di TKP gitu ya. Tapi pada hari Rabu dini hari tiba-tiba mengejutkan, kedua mobil ini tiba-tiba terbakar. Nah, sesuai dengan keterangan dari kepolisian, Kasih Humas Polres Sumeneb, AKP Widiarti Sutioning Tias, ini sampai hari ini belum ditemukan apa penyebab terjadinya kebakaran 2 unit mobil itu, Firda. Kemudian apakah juga ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran 2 unit mobil yang misterius ini? Tidak ada. Sesuai keterangan dari kepolisian bahwa hanya 2 unit mobil yang terbakar, dan ini sama-sama gotong royong warga untuk memadamkan api tersebut. Dan juga setelah itu sekitar pukul 2 dini hari dari tim pemadam kebakaran Kabupaten Sumeneb, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa terbakarnya 2 unit mobil Suzuki Carry di Kabupaten Sumeneb, Firda. Ali, bisa diinformasikan untuk perkiraan kerugian yang dialami oleh korban sendiri, pemilik dari 2 unit mobil ini, seperti apa informasinya? Sesuai keterangan dari Polres Sumeneb bahwa akibat dari kerugian terbakarnya dari 2 unit mobil tersebut adalah 20 juta rupiah, Firda. Total ada 20 juta rupiah untuk kerugiannya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Ali Hafiz Syahbana, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Medan, Saudara. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, angkat bicara terkait kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa bulan terakhir. Menyikapi hal ini, Bobi mengatakan pihaknya akan membentuk tim pengawas penyalur minyak goreng atau MIGOR, termasuk memastikan kelangkaan yang terjadi di Kota Medan. Sejauh ini pihaknya masih terus melakukan operasi pasar di sejumlah titik. Hal ini untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng yang bisa berimbas kepada warga Medan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Rekti di sana. Rektin, bisa diinformasikan bagaimana kondisi kelangkaan minyak goreng saat ini di Kota Medan? Baik, terima kasih Firda. Saat ini memang di Kota Medan, minyak goreng masih terpantau sulit untuk ditemukan, terkhusus di tempat-tempat ataupun minimarket, di mana warga seringkali saat ingin mencari minyak goreng di lokasi-lokasi pasar ataupun supermarket itu kesulitan. Di mana saat setiap kali supermarket mendatangkan kembali stok minyak goreng, dalam waktu sebentar saja minyak goreng sudah kembali habis. Dan untuk itu, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, saat diwawancarai mengatakan beliau akan membuat tim khusus untuk mencari tahu penyebab kelangkaan minyak goreng di Kota Medan. Dan untuk tim sendiri ini sebenarnya untuk Dinas Perdagangan Kota Medan sudah membuat tim khusus ini. Tapi Wali Kota Medan, Bobi Nasution, mengatakan tim ini akan difokuskan untuk mencari penyebab apa kelangkaan minyak goreng Kota Medan, dan ini akan berkoordinasi dengan kepolisian dan juga Forkopimda di Kota Medan. Begitu, Firda. Baik, kira-kira bisa diinformasikan sudah berapa banyak titik digelarnya operasi pasar murah di Kota Medan saat ini? Ya, berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan, beliau mengatakan bahwasanya hingga hari ini, dari 2 bulan belakangan, sudah melakukan pasar murah di 30 titik, dan sudah sebanyak 10.000 ton atau 10.000 liter yang sudah disalurkan. Dan operasi pasar murah minyak goreng ini juga dilakukan bekerja sama dengan berbagai perusahaan swasta yang merupakan produsen minyak goreng. Dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan dan Mikros juga mengatakan bahwasanya penyebab kelangkaan minyak goreng di Kota Medan ini diduga karena harga pokok penjualan yang tidak terpenuhi, sehingga ketika produsen ingin memenuhi harga pokok yang sudah ditentukan, harga penjualan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan, tidak bisa terpenuhi harga pokok penjualan, sehingga produksi juga semakin berkurang, begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Rektin, atas laporan Anda.
Selamat bertugas kembali, dan tadi Tribuners Reftin juga sudah menghimpun keterangan dari Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, ini tetap terus kita lakukan operasi pasar. Ini setelah ditetapkan harga dari kementerian yang HET-nya itu kalau masalah yang premium 14.000, kalau saya lupa, kalau masalah 14.000 ya HET untuk premium dan itu. Nah ini terus kita lakukan operasi pasar. Bagaimana produsen ini untuk bisa betul-betul memasukkan minyak gorengnya ke pasar-pasar agar bisa dilakukan transaksi jual beli. Nah ini itu tadi saya bilang tim ataupun seluruh stakeholder yang ada Kota Medan, baik itu pemerintah Kota Medan dengan Forkopimda, ini semuanya sama-sama menjadikan hal ini sebagai hal yang perlu diperhatikan karena harganya sudah diturunkan. Kok tiba-tiba minyaknya langka kan hilang kan gitu pertanyaannya. Nah ini sama-sama terus kita upayakan bagaimana pemerintah Kota Medan jangan hanya nyari kenapa tapi nggak ada tetap sulit di pasaran, kita tetap lakukan operasi pasar biar pertanyaan kenapa masih bisa langka ini berjalan beriringan dan upaya kita tetap memberikan kebutuhan masyarakat tentang minyak goreng itu. Polres Indramayu berhasil menggagalkan praktik penjualan pupuk bersubsidi ilegal. Total ada 10 orang tersangka yang diamankan karena kedapatan tidak memiliki izin resmi dari distributor. Mereka berinisial KNT, warga Kecamatan Kedokan Bundar, Indramayu, MAA warga Karawang, YN, RK, kemudian ada AMJY, ATAR, RS, dan CS merupakan warga Kabupaten Subang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman. Halo Handika, bisa diinformasikan ada berapa orang yang diamankan polisi dan dalam praktik penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal ini? Bisa diinformasikan terkait proses penangkapannya? Baik Firda, dapat kami informasikan ya, Polres Indramayu berhasil menggagalkan praktik penjualan pupuk subsidi ilegal. Dalam kasus tersebut ada 10 orang tersangka, di mana diantaranya itu berasal dari warga Kabupaten Indramayu, warga Kabupaten Subang, dan warga Kabupaten Karawang. Dari pengungkapan tersebut, polisi dapat membongkar penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal yang seharusnya diedarkan di Karawang, namun diperjualbelikan di Kabupaten Indramayu. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku dengan memanfaatkan kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Indramayu, di mana dalam pengungkapan kasus tersebut ada sebanyak 10 ton pupuk subsidi jenis urea yang berhasil diamankan polisi saat para pelaku ini hendak melakukan bongkar barang di wilayah Kecamatan Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu pada Selasa 15 Februari 2022 sekitar pukul 4:30 pagi lalu, Firda. Ya, kemudian bisa diinformasikan bagaimana alur penjualan pupuk bersubsidi ilegal dari para tersangka ini? Nah, baik Firda, untuk alurnya sendiri ya dari keterangan sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi awal mulanya ini pelaku KNT yang merupakan warga Kabupaten Indramayu itu memesan pupuk bersubsidi secara ilegal sebanyak 10 ton kepada pelaku YN yang merupakan warga Kabupaten Subang. Oleh pelaku YN, ia kemudian menghubungi kios pupuk resmi milik MAA yang berada di Karawang untuk diperjualbelikan keluar wilayah. Dari keterangan tersangka, ternyata kegiatan di antara keduanya tersebut itu sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, pelaku RK yang merupakan warga Kabupaten Subang itu membantu pelaku YN untuk mencari kuli bongkar dan kendaraan untuk mengangkut pupuk bersubsidi dari Karawang ke Indramayu. Adapun untuk peran pelaku AM, yakni merupakan pemilik truk yang melakukan pengiriman pupuk bersubsidi dari Karawang ke Indramayu dan kuli bongkar. Mereka juga turut diamankan oleh polisi. Dalam kasus ini diketahui pelaku melakukan kegiatan tersebut untuk mencari keuntungan sendiri, di mana pupuk bersubsidi yang seharusnya beredar di
Kabupaten Karawang tersebut dijual di Indramayu dengan harga 350.000 per kuintalnya. Harga tersebut jauh lebih tinggi dari head pupuk bersubsidi yang ditentukan pemerintah, yakni sebesar 225.000 per kuintal. Begitu, Firda. Ya, bagaimana upaya dari polisi dan pemerintah untuk membongkar praktik penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal tersebut? Untuk upaya sendiri dari keterangan Kapolres Indramayu, AKBP M. Lukman Syarif menerangkan Polres Indramayu saat ini sedang berkoordinasi dengan Polres Subang dan Polres Karawang untuk membongkar praktik penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal ini sampai ke akar-akarnya. Polisi juga berjanji akan menindak tegas siapapun oknum yang terlibat dalam aksi tersebut, termasuk bila mana ada aparat yang ikut terlibat akan langsung ditindak oleh Polres Indramayu. Di sisi lain, pemerintah pun akan berupaya untuk memaksimalkan pengawasan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ini, mulai dari hulu sampai hilir atau dari produsen sampai ke tangan petani, agar saat para petani ini hendak melakukan masa tanam, mereka tidak lagi kesulitan untuk mendapat pupuk bersubsidi. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Handika Rahman, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Handika juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Indramayu, AKBP Muhammad Lukman Syarif. Berikut liputannya untuk Anda. 1955 tentang peradilan tindak pidana ekonomi, ancaman pidana 2 tahun penjara. Itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Di depan sudah ada barang bukti yang sudah kita amankan. Selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan Kadis Pertanian Indramayu untuk mencari solusi bagaimana para petani yang saat ini sedang kekurangan pupuk untuk upaya pertaniannya agar bisa kita pecahkan permasalahannya. Ya. Jadi jangan sampai lagi masyarakat ataupun para petani yang saat ini katanya pupuknya langka, ya, kita coba untuk melaksanakan upaya-upaya pengungkapan penyalahgunaan pendistribusiannya, sehingga masyarakat petani nanti kita harapkan bisa menikmati pupuk subsidi pemerintah dengan hal yang wajar sesuai dengan ketentuan. Jadi mereka membentuk satu sindikat, ya, membentuk sindikat yang harusnya pupuk ini beredar di Karawang, akhirnya mereka diloncat-loncatkan ke daerah lain, gitu kan? Disembunyikan dulu di suatu tempat penampungan, baru dia bagi-bagi ke suatu sindikat lainnya. Ini kan kaitannya masih panjang nih, harus kita laksanakan pendalaman. Jadi intinya adalah bahwa orang-orang yang kita amankan ini, termasuk sindikat lainnya yang sedang kita kejar ini, mereka mencari keuntungan di pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Selisih harganya dari subsidi yang dijual berapa, Pak? 100 sampai 150 ribu lah kira-kira untuk per pintalnya itu. Diamankan sekarang 10, namun sedang kita kejar lagi beberapa karena anggota kita masih di lapangan untuk melaksanakan upaya lebih. Satuan tugas Satgas COVID-19 Kota Jayapura terus melakukan pencegahan varian Omikron melalui Pelabuhan Jayapura. Operasi Justisi kembali digelar pada Rabu 16 Februari pada saat kapal motor atau KM Labobar sandar di Pelabuhan Jayapura. Kabag Ops Polresta Jayapura Kota AKP Langgeng Widodo mengatakan, Satgas COVID-19 Kota Jayapura akan terus menggencar melakukan pemeriksaan penumpang. Menurut Langgeng, pihaknya secara intensif melakukan pemeriksaan kepada penumpang dari luar Papua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Hendrik Rewapatara. Hendrik, bisa disebutkan berapa jumlah penumpang dari luar Papua yang diperiksa dan apakah ada juga yang ditemukan reaktif? Oke, rekan Vito dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa dari hasil wawancara bersama Kabag Ops Polres Kota Jayapura, AKP Langgeng Widodo, yang menjelaskan bahwa pada KM Labobar Sandar terdapat 136 penumpang dari luar Papua yang diperiksa secara intensif, dan ditemukan sebanyak 50 orang yang reaktif. Begitu rekan Firda. Ya, kemudian tindakan dari Satgas seperti apa terhadap penumpang yang reaktif ini, Hendrik? Ya rekan Firda, untuk tindakan yang dilakukan dari Satgas
Kota Jayapura sendiri di mana penumpang dipisahkan dan dilakukan rapid antigen di pelabuhan dan akan diarahkan ke tempat karantina yakni LPMP Kota Raja untuk swab antigen sekaligus selanjutnya untuk menunggu hasil apakah positif untuk COVID-19 atau tidak. Begitu rekan Firda. Ya, di bulan Februari ini, Hendrik, sudah berapa banyak kapal yang bersandar di Pelabuhan Jayapura sendiri dan sudah berapa penumpang yang ditemukan reaktif COVID-19? Oke, rekan Firda, dari data yang saya peroleh sudah ada 5 kapal yang sandar selama Februari ini, di mana ada 864 penumpang dari luar Papua yang datang ke Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dan dari 864 penumpang itu terdapat 225 penumpang yang reaktif dan sudah diamankan oleh Satgas COVID-19 ke LPMP Kota Raja untuk ditindaklanjuti. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik Rawatar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus positif COVID-19 di Provinsi Bangka Belitung pada Rabu 16 Februari kembali bertambah sebanyak 314 kasus, kemudian sembuh 44 kasus dan meninggal dunia 2 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada Selasa 15 Februari sebanyak 236 kasus. Pasien sembuh sebanyak 64 kasus dan meninggal dunia